Halo semuanya, perkenalkan aku Widya Sri Utami dengan NIM 24046030. Nah, di video kali ini aku bakal nemenin kalian buat ngebahas salah satu masa yang cukup kelam tapi juga berperan besar banget dalam sejarah Indonesia, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia yang terjadi pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, masa ini tuh penuh penderitaan nih, tapi juga jadi titik awal bangkitnya semangat rakyat buat meraih kemerdekaan. Ayo kita bahas. Nah, di awal Perang Dunia yang kedua, Jepang ini tuh lagi jaya-jayanya nih di Asia. Jadi mereka itu punya rencana besar buat bikin yang namanya kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kelihatannya sih kayak mau nolong negara Asia dari penjajahan Barat, tapi aslinya cuman alasan aja supaya Jepang ini tuh bisa nguasai negara-negara itu. Jadi Indonesia itu jadi sasaran utama karena kaya banget, mulai dari minyak, karet, timah sampai bahan makanan. Semuanya itu dibutuhkan Jepang nih untuk ngejalanin perang. Jadi jelas banget kalau tujuan utama Jepangnya itu adalah mengeksploitasi sumber daya Indonesia, bukan mau ngebebasin gitu. Nah, Jepang itu mulai menyerang Indonesia pada awal tahun 1942. Serangan pertama mereka itu terjadi di beberapa tempat di Pulau Jawa, seperti Teluk Banten, Aritan Wetan, dan Karagan. Nah, itu terjadi pada tanggal 1 Maret 1942. Dalam waktu yang singkat, Jepang ini tuh berhasil nih menduduki kota-kota besar. Pada tanggal 5 Maret 1942, mereka itu berhasil menguasai Batavia dan menjadikannya kota yang terbuka. Artinya tuh, kota itu tidak lagi dilindungi oleh tentara agar tidak hancur dalam pertempuran. Pada tanggal 9 Maret 1942, Belanda itu menyerah nih tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian yang dikenal sebagai Kapitulasi Kalijati. Sejak saat itu, kekuasaan Belanda itu resmi digantikan oleh Jepang. Indonesia pun masuk ke dalam masa penjajahan baru yang ternyata jauh lebih kelam daripada penjajahan sebelumnya. Setelah mengambil alih, Jepang ini tuh membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Tujuannya agar lebih mudah dikendalikan. Nah, Jawa dan juga Madura itu di bawah Angkatan Darat Jepang yang berpusat di Batavia. Kalau Sumatera itu berada di bawah komando di Bukit Tinggi. Sedangkan wilayah timur Indonesia itu dikuasai Angkatan Laut Jepang dari Makassar. Nah, meskipun Jepang ini tuh mengambil alih kekuasaan, mereka itu masih mempertahankan struktur pemerintahan Belanda. Hanya saja namanya itu diubah menjadi ke bahasa Jepang seperti Shu, Shi, dan juga Ken. Nah, pegawai Indonesia itu masih tetap nih digunakan, namun harus bersumpah setia kepada Jepang. Nah, saat memerintah, Jepang ini tuh membuat berbagai kebijakan-kebijakan di Indonesia. Kayak kalau dilihat dari sisi bidang politik, Jepang itu melarang nih segala bentuk kegiatan politik rakyat Indonesia. Semua partai politik itu dibubarkan. Nah, untuk menarik simpati rakyat, Jepang ini tuh membentuk organisasi seperti Gerakan 3A. Namun gagal, lalu digantikanlah oleh Putra yang dipimpin tokoh-tokoh seperti Soekarno dan juga Hatta. Nah, walaupun dibentuknya untuk kepentingan Jepang, Putra ini tuh justru menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, karena dianggap membahayakan nih, akhirnya organisasi ini tuh dibubarkan oleh Jepang. Kalau kita lihat dari bidang militer, Jepang ini tuh memanfaatkan pemuda Indonesia dalam dunia militer dengan membentuk organisasi seperti Seinan, Kaibon, Heiho, dan juga PETA. Nah, para pemuda itu dilatih nih disiplin dan juga teknik militer. Walau tujuannya itu untuk membantu Jepang, pelatihan ini tuh justru menjadi bekal berharga ketika Indonesia itu memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kalau kita lihat
dari sisi sosial dan juga ekonomi, Jepang ini tuh masih menerapkan sistem ekonomi perang. Jadi, semua hasil pertanian, terutama padi dan juga bahan makanan, itu diambil paksa untuk kebutuhan tentara Jepang. Jadi, rakyat Indonesia itu sendiri banyak yang kelaparan karena bahan pangan itu sangat terbatas. Nah, program paling kejamnya itu adalah Rumusa, yaitu kerja paksa tanpa upah. Jadi masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk membangun jalan, jembatan, rel kereta api, dan juga fasilitas perang lainnya dalam kondisi yang sangat buruk. Banyak yang sakit, banyak yang kelelahan, bahkan juga banyak yang meninggal dunia. Kalau kita lihat dari bidang kebudayaan dan juga pendidikan, dalam bidang kebudayaan kita lihat nih, Jepang itu melarang menggunakan bahasa Belanda dan justru memperluas penggunaan bahasa Indonesia. Jadi mereka itu mendirikan Keimin Bunka Shidoso atau sebuah lembaga kebudayaan yang menyebarkan kebudayaan Jepang melalui seni dan juga media. Nah, di sekolah-sekolah, siswa dan juga guru itu diwajibkan melakukan Seikerei, yaitu membungkuk ke arah matahari sebagai tanda hormat kepada kekaisaran Jepang. Tapi banyak nih tokoh agama itu menolak karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Nah, kalau kita lihat pendudukan Jepang ini tuh membawa penderitaan yang sangat besar, dari mulai kelaparan, kerja paksa, perampasan hasil pertanian, dan juga suasana ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain ada dampak positif yang perlu dicatat nih. Kayak bahasa Indonesia itu semakin berkembang karena digunakan secara luas. Pemuda-pemuda Indonesia pun menjadi terlatih secara militer melalui organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Nah, dan yang paling penting, semangat nasionalisme rakyat Indonesia itu tumbuh menjadi semakin kuat karena mereka itu merasa nih sendiri betapa kejamnya penjajahan. Nah, walaupun Jepang itu keras dan juga kejam, rakyat Indonesia itu tidak tinggal diam. Di banyak daerah muncul nih perlawanan, kayak di Aceh, yaitu Tunku Abdul Jalil memimpin perlawanan terhadap kerja paksa. Kalau di Singapura, Kiai Haji Zainal Mustafa itu menolak Seikerei sampai akhirnya dihukum mati. Kalau di Blitar, pemberontakan PETA yang dipimpin oleh Supriyadi itu meletus karena tidak tahan melihat penderitaan rakyat. Walaupun gagal gitu ya, semangatnya itu menyebar nih ke berbagai daerah. Kalau kita lihat di Papua, gerakan Koreri yang dipimpin El Rumkorem dan juga Silas Parapare juga melawan kekuasaan Jepang, hingga beberapa wilayah itu berhasil dibebaskan lebih dahulu. Nah, pada tahun 1945, Jepang itu mengalami kekalahan telak nih dalam Perang Dunia yang Kedua, setelah Amerika Serikat itu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Jepang akhirnya itu menyerah nih tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, situasi ini nih dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa, dan hanya 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan juga Muhammad Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di pendudukan Jepang itu memang meninggalkan luka yang mendalam nih, tapi masa ini juga menjadi titik penyadaran dan juga mendorong lahirnya negara Republik Indonesia. Terima kasih ya karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.